Hai, sahabat seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang hubungan sistem pernapasan manusia dengan COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Baik, nama saya Ilham Hanasa Kusuma. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sleman. Baik, mari kita lanjut pada materinya. Baik, di sini saya sudah membagi menjadi beberapa subbahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua mekanisme infeksi COVID-19, yang ketiga organ-organ yang diserang, dan yang keempat kesimpulan. Apa sih itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Asal mula virus ini. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Tahukah kalian apa penyebab COVID-19 ini? Ya, COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan, juga paru-paru seperti pneumonia. Mekanisme infeksi COVID-19. Pertama, virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet penderita COVID-19. Kemudian, virus ini masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Kemudian, virus masuk ke jalur pernapasan dan menempel mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Di dalam paru-paru, virus mereplikasi diri atau memperbanyak jumlahnya dan menyebabkan gangguan saluran pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Jumlah virus terus meningkat di dalam paru-paru sehingga dapat merusak pembuluh darah dan menimbulkan penyumbatan. Alveoli adalah pembuluh halus di paru-paru yang berisi oksigen. Jika alveoli rusak atau tersumbat, maka bisa memicu pneumonia. Paru-paru penderita tersumbat dan penuh cairan, sehingga penderita pun menjadi kesulitan bernapas dan harus diberi bantuan oksigen. Selanjutnya, organ-organ yang diserang oleh COVID-19. Yang pertama, itu paru-paru. Pada kebanyakan kasus virus corona ini memang menyerang dan berkembang biak dalam organ paru-paru. Namun, tidak menutup kemungkinan organ-organ lain dapat terinfeksi juga. Organ-organ tersebut meliputi mata. Beberapa orang yang terinfeksi virus corona mengalami gejala mata merah atau konjungtivitis. Para dokter mengatakan kondisi tersebut bisa terjadi pada pasien COVID-19 yang bergejala parah. Jantung. Pada beberapa kasus, para dokter melihat ada pasien virus corona mengalami masalah miokarditis atau terjadinya peradangan pada otot jantung yang cukup mengkhawatirkan. Selanjutnya, yaitu sistem sensorik. Hilangnya kemampuan indera perasa dan indera penciuman menjadi salah satu gejala dari virus corona, dan kondisi ini lebih dikenal sebagai anosmia. Sistem pencernaan. Masalah pencernaan seperti diare, muntah, dan sakit perut menjadi keluhan yang banyak dirasakan oleh para pasien. Berikutnya yaitu darah. Menurut para dokter, virus corona bisa menyebabkan pembekuan di pembuluh darah. Gumpalan darah ini dapat menyebar ke paru-paru dan juga otak. Jadi dari presentasi saya tadi, saya dapat simpulkan bahwa COVID-19 memang sangat berbahaya. Namun, jika kita tetap berpegang pada pola hidup sehat juga mematuhi protokol kesehatan,
COVID-19 akan berpikir lagi untuk menyerang kita. Jadi mari kita bersama-sama patuhi protokol kesehatan, juga tetap menjaga kesehatan diri sampai keadaan bumi kita kembali membaik.